Kita sudah belajar tentang ANOVA, kita juga sudah belajar tentang cara menghitung secara manual, jadi kita tahu bagaimana ANOVA membuat keputusan untuk membedakan mean di antara 3 atau lebih kelompok. Nah, yang kita sudah pelajari adalah one-way ANOVA. Pada video ini kita akan belajar tentang two-way ANOVA. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ANOVA itu menguji perbedaan antara 3 atau lebih grup. Apakah antara 3 atau lebih grup atau populasi ada perbedaan mean-nya atau tidak. Nah, kita punya dua jenis ANOVA. Ada one-way ANOVA dan ada two-way ANOVA. Kalau one-way ANOVA itu untuk satu variabel independen, two-way ANOVA untuk dua variabel independen. Nah, saya akan berikan contoh untuk sekarang untuk two-way ANOVA. Jadi kalau seperti kita sebut one-way ANOVA karena kita hanya ingin membedakan apakah ada perbedaan antara nilai matematika, fisika, biologi, dan sejarah. Apakah ini karena ada 4 kelompok, pasti kita pakai ANOVA. Apakah ada perbedaan di antara keempat kelompok ini? Itu namanya one-way ANOVA. Sedangkan kalau kita membedakan bukan antara matematika, fisika, biologi, dan sejarah, saya juga ingin membedakan apakah ada perbedaan antara nilainya Adi, Budi, Sandra, Abdul, Yoga, dan Chandra. Jadi saya membandingkan dua hal. Apakah ada perbedaan di antara mata pelajaran, dan apakah ada perbedaan di antara orang. Maka kita masuk dalam kategori two-way ANOVA. Nah, two-way ANOVA sendiri ada terbagi dua lagi. Ada yang tanpa replikasi, ada yang dengan replikasi. Yang dengan replikasi sama persis dengan yang tanpa replikasi, tetapi misalnya Adi itu 3 kali melakukan tes, 3 kali. Di matematika, fisika, biologi 3 kali. Budi juga 3 kali, Sandra 3 kali. Jadi ada replikasi per orang, masing-masing 3 kali. Sedangkan di sini tidak ada replikasi. Jadi ini one way, ini two way tanpa replikasi, two way dengan replikasi. Saya akan tunjukkan bagaimana kita menghitung dengan menggunakan Excel. Jadi sekali lagi kita coba hitungkan yang one way dulu. Ini one way ANOVA. Seperti biasa kita klik di sini. Single factor karena one way. Oke. Input range-nya apa? Input range-nya ini. Pakai label. Karena tadi labelnya ikut saya masukkan juga. Alpha 0,05. Outputnya ingin saya letakkan di sini. Maka saya sudah dapat di sini hasilnya. Kita lihat F-nya lebih kecil dari F kritikal. Karena F lebih kecil dari F kritikal, maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara matematika, fisika, biologi, dan sejarah. Itu kalau one way ANOVA. Sekarang kalau kita mengerjakan two way ANOVA. Two way ANOVA saya selain ingin tahu apakah ada perbedaan antara matematika, fisika, biologi, dan sejarah, saya juga ingin tahu apakah ada perbedaan antara Adi, Budi, Sandra, Abdul, Yoga, dan Chandra. Maka saya melakukan two factor, ini tanpa replikasi, berarti two factor without replication. Inputnya yang mana? Inputnya saya blok semua aja dengan label-labelnya semua. Labelnya ada, alfanya 0,05, outputnya saya ingin letakkan di sini. Ini kita sudah ketemu hasilnya, jadi ini summary untuk perbedaan antara orang, ini antara mata pelajaran. Yang perlu kita lihat di sini, yaitu hasil dari analisis ANOVA. Antara row, antara baris, kita lihat F-nya 1,21, F kritikalnya 2,9. Karena F lebih kecil dari F kritikal, maka kita simpulkan tidak ada perbedaan antara rows. Jadi antara baris ini tidak ada perbedaan. Jadi Adi, Budi, Sandra, Abdul, Yoga performansinya sama saja. Kalau kita lihat di sini, kolom berarti antara matematika, fisika, biologi, dan sejarah. F-nya 0,828, F kritikalnya 3,28. Sekali lagi F lebih kecil dari F kritikal. Kita simpulkan tidak ada perbedaan antara matematika, fisika, biologi, dan sejarah. Jadi ini adalah two-way ANOVA tanpa replikasi. Sekarang ini kalau two-way tapi dengan replikasi. Maka kita kembali ke sini. Two-way dengan replikasi. Inputnya apa?
Inputnya ini, saya blok semua dengan label-labelnya semua. Row per sampel. Tiap sampel ada berapa row? 1, 2, 3. Ada 3 row per sampel. Alpha 0,05. Outputnya saya ingin letakkan di sini. Oke. Sekarang saya sudah dapat hasilnya. Anda lihat ini summary dari semua. Ini perbedaan antara pelajaran. Ini Budi, Sandra, Abdul, dan Yoga, dan Chandra. Yang perlu kita lihat di sini. Antar sampel, berarti ini antar orang, F-nya 2,1, F kritikal 2,4, masih lebih kecil. Maka kita simpulkan antar orang tidak terjadi perbedaan. Kemudian kolom, berarti antar pelajaran. Antar pelajaran, kita lihat F-nya 4,77, F kritikalnya 2,7. Berarti kita simpulkan ada perbedaan antara pelajaran. Jadi antar pelajaran ini ada perbedaan. Tidak bisa disebutkan bahwa sama. H0 ditolak bahwa sama. Yang ini interaksi berarti antara gabungan dari baris dan kolom. Secara umum kita bisa simpulkan tidak ada perbedaan. Jadi antara orang tidak ada perbedaan, tapi antara mata pelajaran ada perbedaan. Tentunya kita harus melakukan kemudian tes t-test atau set-test untuk melihat mana yang berbeda dari matematika, fisika, biologi, dan sejarah. Tapi kalau sepintas, kita bisa lihat di sini misalnya, kita bisa lihat ini F 8,1, 8,2, 8,9, 8,2, 7,9. Kita lihat bahwa sejarah memiliki average yang sangat tinggi. Variansnya tidak terlalu jauh berbeda, tapi average dari sejarah sangat tinggi. Maka kita bisa simpulkan bahwa ya kemungkinan sejarah inilah yang berbeda, tapi kita harus melakukan tes yang lebih teliti. Tapi jelas antara mata pelajaran terdapat perbedaan. Kenapa? Karena antara kolom F-nya lebih besar dari F critical. Demikianlah kita melakukan two-way ANOVA, baik yang tanpa replikasi maupun dengan replikasi.